Jadi pengangguran itu tuh salah satu permasalahan yang menyebabkan masalah ekonomi di Indonesia. Nah, pengangguran sendiri itu dia termasuk ke dalam angkatan kerja, terbagi menjadi dua, ada pengangguran alamiah sama ada pengangguran siklis. Nah, kalau misalnya pengangguran alamiah itu dia terbagi dua lagi, ada pengangguran friksional sama ada pengangguran struktural. Perbedaannya kalau pengangguran friksional itu kayak kita menyesuaikan ingin mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Contohnya kita pengen masuk ke perusahaan yang terbaik, nah itu termasuk ke dalam salah satu contohnya. Terus kalau misalnya pengangguran struktural atau sektoral itu biasanya karena ada pergeseran sektor. Contohnya Indonesia yang dulunya adalah negara agraris pertanian, dia berubah ke negara industri kayak gitu. Banyak banget penyebab pengangguran itu. Pertama itu ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah pekerja. Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan itu pastinya akan mencari karyawan, yaitu membuka lowongan pekerjaan. Namun, perusahaan hanya membutuhkan beberapa orang atau berapa persen dari jumlah pekerja atau calon pekerja. Nah, ternyata calon pekerja ini lebih banyak daripada yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran. Nah, yang kedua itu adanya kemajuan teknologi. Seperti yang kita tahu, setiap tahunnya kemajuan teknologi itu akan terus berkembang. Di mana adanya teknologi ini yang bisa mengganti manusia, yang membuat pekerjaan kita itu lebih efisien dan lebih cepat, sehingga teknologi ini mampu menggantikan manusia yang karena kerjanya lebih efektif, sehingga tingkat pengangguran juga bertambah. Nah, jadi kondisi para pekerja ini sebelum pandemi dengan yang sekarang, sebelum pandemi itu mereka itu mobilitas mudah karena tidak dibatasi, lalu mereka tidak perlu memakai masker sehingga mereka bisa bekerja dengan baik, itu tidak perlu jaga jarak, mereka bisa rekreasi, tak ada batasan sama sekali. Namun semenjak datangnya pandemi ini, mereka mulai dibatasi, bahkan banyak sekali yang di PHK. Hal ini tentu sangat merugikan bagi para pekerja. Belum lagi demand dari warga Indonesia itu sangat menurun semenjak pandemi, yang menyebabkan seluruh perusahaan mau tidak mau harus memangkas karyawannya. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Meski demikian, jumlah orang yang bekerja itu justru turun 310.000 orang menjadi 128,45 juta orang. Sedangkan 9,77 juta orang lainnya itu menjadi pengangguran. Nah, secara keseluruhan, jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2020 sebanyak 29,12 juta orang. Jumlah pengangguran karena pandemi COVID-19 tercatat 2,56 juta orang. Yang bukan angkatan kerja karena COVID-19 sebanyak 0,76 juta orang. Yang tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,77 juta orang. Serta yang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 itu sebanyak 24,03 juta orang. Makin banyak orang membuka lapangan pekerjaan, semakin berkurang juga pengangguran yang ada di Indonesia. Terus meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja bertambah. Kemudian menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Kemudian melatih para pencari kerja untuk memilih jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Nah, ada juga nih solusi yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida ketika masa pandemi nih. Nah, yang pertama itu pemberian insentif pajak penghasilan bagi para pekerja, kemudian jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi para pekerja formal dan informal. Terus ada pemberian prioritas kartu prakerja bagi pekerja yang menjadi korban PHK. Dan yang terakhir itu perluasan program industri padat karya.